Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai bahagia untuk kita semua. Hello Soul Family, saya Vividyun. Kali ini saya akan sharing tentang Full Moon Meditation. Soul Family, apa sih Full Moon Meditation itu? Full Moon Meditation adalah meditasi yang dilakukan di malam bulan purnama. Malam bulan purnama itu bahasa lainnya adalah full moon, maka disebut full moon meditation. Bahasa Indonesia adalah meditasi bulan purnama. Kemudian kapan sih full moon atau bulan purnama itu? Yaitu sebenarnya 3 malam. Tanggal 13, 14 dan puncaknya adalah tanggal 15. Oke. Kemudian mengapa kok dilakukan full moon meditation? Nah, sebelum kita jawab mengapanya, kita perlu tahu dulu nih, bahwa ternyata di setiap malam bulan purnama atau malam full moon, itu terjadi fenomena alam yang sudah rutin, yaitu terjadi gaya tarik bulan terhadap bumi mengalami puncaknya. Jadi gaya tarik bulan terhadap bumi mengalami puncaknya pada malam bulan purnama atau malam full moon. Lalu dampaknya apa? Dampaknya adalah segala sesuatu yang ada di bumi ini, semua penghuninya termasuk diri kita ini, semuanya terdampak. Dampaknya seperti apa? Dampaknya adalah segala kondisi di bumi, di seisi bumi, termasuk di penghuni-penghuni bumi, termasuk diri kita ini, baik yang fisik maupun yang mental batin, semuanya akan mengalami kenaikan berlipat-lipat karena ketarik oleh gaya tarik bulan itu. Soul Family, bumi ini 70%-nya adalah lautan. Dan ternyata lautan itu mengalami kenaikan, mengalami pasang paling puncak. Itu adalah di malam full moon. Nah, itu fenomena alam yang sudah jelas. Kemudian untuk manusia sendiri, itu yang mana manusia itu 70% isinya juga air. Ternyata di malam full moon, cairan manusia pun mengalami puncak dari pasangnya. Makanya di dunia medis, itu sebisa mungkin menghindari tindakan operasi di full moon atau di bulan purnama. Mengapa? Karena kalau terjadi pendarahan, itu menghentikan pendarahannya lebih sulit. Yaitu karena cairan di tubuh manusia termasuk darah ini mengalami pasang puncak itu di full moon. Nah, jadi secara ilmiah pun sudah mengakui bahwa di malam full moon, malam bulan purnama, itu gaya tarik bulan terhadap bumi mengalami puncaknya. Jadi Soul Family, fenomena alam ini bukan hanya sekedar fenomena spiritual, tapi memang secara ilmiah, secara ilmu pengetahuan sudah dibakukan demikian. Nah, itu tadi adalah contoh secara physically yang bisa kita saksikan langsung. Semua orang bisa menyaksikan bahwa laut memang mengalami puncak pasang di malam full moon. Secara medis juga bisa disaksikan bahwa cairan tubuh manusia mengalami puncak pasang juga di full moon. Kemudian bagaimana dampak full moon ini dalam sisi batin atau mental kita? Sama saja. Apapun kondisi mental, kondisi batin kita di full moon, itu akan mengalami kenaikan berlipat-lipat. Entah itu kondisi mental sedang positif ataupun sedang negatif, sama saja. Tetap akan kena dampak, akan ketarik naik, akan mengalami kenaikan berlipat-lipat. Contoh, di full moon seseorang emosinya sedang negatif, mungkin sedang marah. Maka marahnya itu, kalau terjadi di full moon, maka marahnya akan mengalami kenaikan berlipat-lipat. Atau misal seseorang sedang sedih di full moon, maka kesedihannya itu akan mengalami kenaikan berlipat-lipat. Atau sedang punya niat jahat kriminal, maka niat jahatnya itu juga akan mengalami kenaikan berlipat-lipat. Atau mungkin sedang stres depresi, maka depresinya itu juga akan mengalami kenaikan berlipat-lipat. Soul Family, dari data kepolisian pun sudah membenarkan bahwa ternyata
tingkat kriminal itu selalu mengalami kenaikan di full moon. Nah, itu menjadi bukti bahwa saat di full moon manakala seseorang punya niat buruk, punya emosi buruk, maka akan mengalami kenaikan berlipat-lipat sehingga melakukan tindakan kriminal. Terdampak langsung. Ternyata data kepolisian, setiap full moon angka kriminal selalu mengalami kenaikan. Kemudian, ini juga data resmi bahwa ternyata angka bunuh diri selalu mengalami kenaikan di full moon. Itu bukti nyata lagi bahwa manakala seseorang sedang depresi di full moon, maka depresinya itu akan mengalami kenaikan berlipat-lipat, sehingga terjadilah kenaikan angka bunuh diri. Termasuk penanganan psikiater. Para psikiater di full moon akan melakukan pengawasan yang ekstra terhadap pasien-pasien yang depresi. Karena secara medis, memang di full moon itu pasien-pasien yang mengalami depresi lebih rentan untuk melakukan bunuh diri. Nah, data ini Soul Family bukan hanya data dari Indonesia, tapi dari semua negara. Karena dampak dari full moon ini memang merata ke bumi ini. Nah, Soul Family, dari penjelasan baru saja ini tadi, sekarang kita paham mengapa di malam full moon orang melakukan meditasi full moon. Ternyata full moon meditation yang sudah dipraktikkan oleh jutaan orang selama ribuan tahun itu tujuannya adalah satu, untuk membuat jiwa, batin seseorang di full moon itu berada dalam kondisi yang terbaik, dalam kondisi yang tenang, yang damai, yang dalam state spiritual yang bagus. Dan meditasi memang menjadi laku spiritual lintas agama, lintas aliran, lintas kepercayaan yang bisa dipraktikkan oleh siapa saja, yang mana dampaknya sama, yaitu membuat tenang, membuat damai, membuat netral, membuat berada di state spiritualitas yang bagus. Tujuannya agar di full moon itu manakala seseorang berada dalam state yang bagus seperti itu, maka ketenangannya, kedamaiannya, kepositifannya, spiritualitasnya akan mengalami kenaikan yang berlipat-lipat. Nah, itulah mengapa dilakukan full moon meditation yang sudah dipraktekkan ribuan tahun oleh jutaan manusia lintas generasi. Soul Family, sebenarnya dalam agama pun sudah memperhatikan fenomena ini. Saya Muslim, di agama saya juga menyarankan sama. Setiap kali full moon, yaitu tanggal 13, 14, 15, kita disunahkan melakukan puasa 3 hari yang disebut puasa Ayyamul Bid. Nah, berarti dari agama pun sudah mengakui, sudah memahami bahwa di full moon itu seseorang harus berada di state mental batin yang terbaik. Makanya suruh puasa agar tenang, agar damai, agar netral, agar positif, agar berada di state spiritualitas yang bagus, sehingga di full moon itu segala kebaikan dalam diri seseorang, ketenangan, ketentraman, kepositifan, spiritualitasnya akan mengalami kenaikan berlipat-lipat. Juga menghindari dengan puasa, menghindari seseorang itu berada dalam state yang negatif, marah, emosi negatif, sedih, niat jahat, stres, dan lain-lain. Karena kalau berada di state itu, maka tadi sudah disepil di awal, maka kondisi itu juga akan mengalami kenaikan berlipat-lipat di full moon itu. Jadi dalam agama pun sudah sangat memperhatikan fenomena alam ini. Oke, Soul Family, selanjutnya bagaimana sih cara melakukan full moon meditation? Full moon meditation bisa dilakukan di malam 13, 14 ataupun 15. Namun yang terbaik adalah di malam 15, karena di malam 15 itu adalah puncak dari full moon. Dilakukannya jam berapa? Dimulai dari jam setengah 8 sampai maksimal jam 3 dini hari. Boleh dilakukan setengah jam, boleh 1 jam, boleh lebih dari itu, tergantung masing-masing. Boleh dilakukan sendirian, boleh juga dilakukan bersama-sama. Namun kalau dilakukan bersama-sama itu lebih bagus, karena medan energinya itu menjadi lebih besar. Maka banyak kelompok-kelompok meditasi yang biasa melakukan full moon meditation bersama-sama di malam full moon itu.
Kemudian, untuk soul family atau siapapun yang mungkin masih belum familiar bagaimana sih meditasi itu? Oke, saya spill sedikit tentang bagaimana sih meditasi itu. Meditasi adalah posisi, secara teknis adalah posisi kita duduk bersila, mengheningkan cipta, mengheningkan diri. Duduk dengan bersila, kemudian badan tegak, sepanjang tulang belakang lurus dalam posisi rileks. Mata terpejam, kemudian untuk posisi tangan itu untuk masing-masing orang punya kepercayaannya masing-masing. Namun untuk versi saya pribadi, khusus untuk full moon meditation, posisi tangan yang saya pakai adalah 3 ujung jari ini disatukan seperti ini, kemudian ditaruh di atas paha dengan posisi ini 3 ujung jari yang disatukan ini menghadap ke atas. Jadi ibarat kata seperti ini menjadi pemancar dari gaya tarik bulan tadi. Nah, itu versi saya. Untuk teman-teman yang meyakini posisi tangan yang lain, silahkan saja, itu bebas. Namun khusus saya seperti ini. Jadi duduk bersila dengan posisi tangan ditaruh di atas paha, dengan posisi 3 ujung jari disatukan menghadap ke atas seperti ini. Kemudian pejam mata. Kemudian yang terbaik adalah melakukan meditasi ketenangan, karena meditasi itu macam-macam. Ada meditasi ketenangan, kesadaran, dan meditasi transendental segala macam. Namun yang paling mudah dan paling umum itu adalah meditasi ketenangan. Meditasi ketenangan adalah meditasi yang paling mudah, yaitu cukup dengan kita duduk rileks posisi meditatif tadi, kemudian kita hanya fokus memperhatikan keluar masuknya nafas. Tanpa mengatur nafas, hanya memperhatikan keluar masuknya nafas secara alami. Maka berangsur-angsur akan menjadi tenang, damai, hening. Nah itulah soul family, spill sedikit tentang teknis meditasi. Karena kalau untuk lengkapnya itu mesti diajarkan di kelas. Saya juga ada kelas untuk khusus meditation class, dan di situ diajarkan secara lebih intensif lagi bagaimana teknis meditasi. Namun apa yang saya spill tadi sudah cukup. Untuk teman-teman yang mau praktek meditasi ketenangan, caranya adalah seperti itu, bisa dilakukan di malam full moon. Oke soul family, demikian penjelasan tentang full moon meditation. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang masih kepo, masih penasaran apa sih full moon meditation. Nah, di sini di video ini sudah saya sampaikan dari apa itu full moon meditation, mengapa kita melakukan full moon meditation, dan bagaimana caranya melakukan full moon meditation. Oke soul family, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya Vivit Yun. Thank you for watching and God bless you all. See you at the next video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.